Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek perpustakaan, mulai dari pembuatan halaman login dan halaman menu utama. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan bagaimana kita harus membuat proyek terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk membuat sebuah proyek baru, klik File, New, pilih Android Application Project, kemudian kita kasih nama aplikasinya, misalkan aplikasinya kita kasih nama Pustaka. Nah, untuk package name-nya mau diganti atau tidak. Kalau untuk diupload di Google Play, ini tidak boleh menggunakan default ini ya. Ini kita harus merubahnya, misalkan kita rubah jadi ORGSD. Nah, untuk Androidnya minimumnya diatur Android berapa, maksimumnya berapa, targetnya berapa. Nah, kalau sudah diatur, nah ini saya atur ke Gingerbread ya, Gingerbread. Nah, target SDK-nya kita pakai 19 aja. Compile-nya juga 19. Oke, setelah diatur seperti ini, langkah selanjutnya klik next, kemudian next lagi. Nah, ini untuk launchernya mau pilih yang mana. Ini saya gunakan default aja, nanti bisa diganti belakangan. Next, pilih blank activity, next, kemudian activity name nya ini untuk main activity-nya, klik finish. Oke, ini untuk standarnya. Jika membuat blank activity pertama kali nanti ada main activity, dan di rest nanti ada activity main XML ya. Nah, sekarang ini nanti main activity akan kita jadikan sebagai menu utama ya, menu utama. Nah, untuk itu kita rename ini menjadi menu main activity. Caranya klik kanan, refactor, rename. Kita ubah menjadi menu main activity. Next, finish. Nah, kemudian untuk layout yang ini kita rubah juga, refactor, rename menjadi activity menu main. Atau activity menu aja, activity menu. Oke. Nah, sekarang udah kita rubah. Langkah selanjutnya adalah nanti membuat halaman untuk loginnya. Nah, sekarang kita buat dulu untuk tampilannya halaman login. Di sini ya, di layout, new, kemudian pilih XML, Android XML file. Kita buat dengan nama activity login. Activity login. Oke, next lagi, finish. Nah, ini nanti kita buat halaman loginnya di sini. Kemudian nanti untuk mesinnya kita buat di sini ya. Klik new Java class. Nah, kita kasih nama login.java aja, login.java. Nah, ini nanti untuk mesinnya, ini untuk tampilannya. Nah, ini nanti untuk membuat login bisa mengambil dari sini ya, layoutnya. Misalkan kita pakai linear layout ya, ini biar nanti bisa turun ke bawah.
Kemudian text field-nya yang pertama pakai misalkan biasa aja ya, ABC ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang kedua pakai password, kita masukkan sini juga. Oke, ini nanti untuk username-nya, ini untuk passwordnya. Terus tambahkan tombol, kita cari tombolnya di sini ya, button, kita taruh di sini. Nah, nanti ini kita atur, lebih enak ngaturnya di sini ya, di codingnya. Nah, kalau di grafik nanti kelihatan grafiknya, kalau coding nanti kelihatan codingnya. Sekarang kita atur dulu untuk tampilan loginnya ya. Saya sudah menyiapkan kode programnya, nanti tinggal copy paste saja. Oke, ini kita rubah semuanya, kodenya menjadi seperti ini. Editnya kita kasih nama username, passwordnya kita kasih nama password ya, buttonnya kita kasih nama login. Kita lihat untuk grafiknya, nah, seperti ini hasilnya. Nanti kalau di running yang muncul ini ya, kita simpan dulu. Sekarang kita kasih kode program di mesinnya, login ya. Nah, untuk kode program di loginnya saya juga sudah menyiapkan program untuk login. Ini ya, sudah saya siapkan. Ini nanti ketika program dijalankan ya, ketika on create, maka dia akan membaca API-nya dulu ya, versi Android-nya berapa. Jika lebih dari 9 nanti yang dibaca ini, tapi jika tidak akan langsung ke bawah sini. Username-nya nanti ngambil dari edit tag, yang ngambil dari tadi ya, dari activity login sini. Nah, username, yang password ngambil dari password, yang login ngambil dari login. Nah, ketika button klik listener atau diklik button login, on click ini ya, on click button login, maka email diambil dari username, password diambil dari password ini ya. Kemudian di sini membaca get data login. Get data login fungsinya ini, fungsi get data login, dia akan membaca tabel dari halaman login activity. Nah, karena login activity-nya belum kita buat, maka di sini tampilannya merah-merah. Nah, sekarang kita buat dulu untuk login activity-nya. Klik kanan, new class, login activity, login activity. Nah, ini juga sudah saya siapkan kode programnya. Ini fungsinya untuk membaca IP ya, untuk membaca IP yang ada di laptop ya, di server laptop ini, dan nanti membaca API yang akan kita buat nanti. Nah, ini API-nya belum membuat, nanti buat API terlebih dahulu agar ini bisa jalan. Nah, sekarang kita lihat ini yang merah ini apa. Oh iya, koneksinya ini login activity extend koneksi activity. Jadi kita buat dulu koneksinya.
koneksinya kita buat, isinya juga sudah saya siapkan. Di sini koneksi activity. Nah, untuk koneksinya ini fungsinya untuk membaca nilai bit ya, sama meminta respon dari stream readernya URL. Sekarang kita lihat ini loginnya sudah tidak ada yang merah. Login activity, oh ada ini apa nih keterangannya, login activity koneksi. Lihat yang ini dulu, login activity ini sistem koneksi. Status errornya di sini call URL. Kita lihat koneksinya, oh ini belum disimpan. Nah, sudah hilang ya. Sekarang tinggal yang ini, masih ada yang merah, kita koreksi satu-satu. pkcom org.si pustaka, oh ini double. Yang ini bracket com pustaka, L nya kecil ya, ini ya, L nya kecil. Kemudian yang ini login.java, login ya, login L nya kecil. Oke, sudah tidak ada yang error. Nah ini biar sama, saya ganti dulu ya, depannya besar. Ya ini juga sama, depannya besar. Nah ini udah jadi halaman loginnya. Nanti agar yang jalan ini tampilan loginnya, maka di Android manifestnya kita ganti. Nah, Android manifestnya kita ganti ke login. Login ya. Kemudian nanti login ini akan diarahkan ke menu main activity. Nanti di sini harus ditambahkan untuk activity-nya ya. Activity-nya kita tambahkan untuk menu main activity, menu main activity. Nah, kenapa perlu ditambahkan? Karena nanti kalau tidak tambahkan ini, nanti menu main activity-nya tidak bisa dipanggil. Nah sekarang login activity ini tadi fungsinya untuk membaca API, kode program PHP ya. Nanti kita buat, kita cek dulu yang login ini. Nanti setelah login diarahkan ke mana ini, menu main activity ya, benar ya, diarahkan ke
jika berhasil diarahkan ke menu main activity. Oke, sekarang kita buat untuk kode program PHP-nya ya. Nah, untuk membuat kode program PHP-nya nanti silakan buat di htdoc servis perpustakaan. Nah, ini buat server perpustakaan ya. Nah, ini sudah saya buat kode programnya seperti ini. Nah, di sini nanti servernya apa, localhost, usernya apa, passwordnya apa, database-nya, namanya, kemudian nanti ini get data login, ini nanti akan mengambil email dan password ya. Nah, sekarang kita sudah membuat ini, jangan lupa untuk membuat database-nya. Nah, di sini saya juga database-nya sudah membuat, database-nya pustaka, tabelnya user ya. Komponennya ini ID, nama, alamat, email, password, role ID, is active sama tanggal input. Nah, setelah ini dibuat, kemudian nanti jangan lupa diisi database-nya ya. Ini udah dibuat semua. Sekarang kita coba jalankan ini ya. Caranya klik ini ya, klik kanan, run as Android application. Oh ya, sebelum running kita cek dulu ya untuk koneksi login activity-nya, IP-nya ini atau bukan. Nah, kita ceknya di sini, properties. Nah, IP-nya ini ya, 10.30.43.235. 10.30.43 apa tadi? 10.30.43.235. 235. Nah, kita simpan, kita running lagi. Oke, berikut hasil dari tampilan loginnya. Nah, sekarang kita buat untuk menu utamanya. Nah, setelah klik login akan muncul menu utamanya. Nah, menu mainnya di sini sudah ada codingnya. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Kemudian activity menunya belum ada apa-apanya ya, ini ya, kayak tulisannya load. Nah, ini nanti bisa kita ubah. Kemudian kita tambahkan untuk tombolnya untuk membuat menu ya nanti ya. Kita tambahkan dulu layoutnya. Oke, kemudian layoutnya kita isi linear ya. Di dalam linear ada linear. Nah, ini kita masukkan ke sini aja. Nah, untuk isi yang di bawahnya nanti berupa tombol. Oke, kita tambahkan lagi. Oke, save ya. Nah, ini nanti lebarnya kita atur ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi linearnya. Linear horizontal. Kita isi tombol lagi ya. Jadi bisa ditarik di sini, juga bisa ditarik di sebelah sini ya. Oke. Nah, untuk menu ini nanti kita akan kasih icon ya, biar nanti tampilannya menarik. Nah, di sini saya siapkan untuk icon-iconnya, nanti tinggal di kopas. Kita kopas ke sini ya, res drawable ya,
double HDPI atau LDPI, nggak masalah. Nah, sekarang kita copy dulu, ini saya siapkan. Untuk menunya kita akan buat 4 link ya, copy, kemudian langsung ke sini, slash drawable, paste. Nah, ini udah ada buku, close, kategori, sama user. Nah, ini sudah saya siapkan kode programnya biar lebih cepat. Kita hapus. Ini kode program yang sudah saya siapkan. Oke, kemudian kita cek di grafiknya. Nah, sudah jadi. Ini tadi judulnya, kemudian ini tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4 ya. Tadi sesuai dengan icon yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini kalau mau ngecek kode programnya yang mana yang mau dicek, ya, data buku atau data kategori, tinggal diklik aja, terus lihat di sini di activity menu. Nah, kita cek di sini kategori, ini ya kodenya, ini untuk kode programnya. Terus kemudian user, ini ya, kemudian keluar ini ya, nama-namanya juga sudah saya sesuaikan ya. Nah, ini untuk pengambilan gambarnya tadi, ini ya, misalkan menu close itu namanya IC menu close, ini ya. Terus nanti akan keluar grafiknya. Nah, bentuknya silang ini. Ini untuk desain menu utama. Nah, sekarang kalau sudah jadi semua, tinggal di running, kemudian nanti setelah login akan lari ke sini ya. Sekarang kita save semua dulu. Oke, sebelum running kita cek dulu IP kita berubah atau tidak. Kalau koneksinya kita berubah, nanti IP-nya juga berubah menggunakan command prompt ya, cmd. IP config. Nah, IP-nya sekarang yang kita pakai IP 4 ya, 192.168.4321. Saya copy aja. Oke, kita rubah IP-nya di src koneksi login activity ya. Nah, ini kan berubah kan IP-nya, kan tadi koneksinya saya rubah dari WiFi ke handphone ya. Oke, setelah dirubah, disimpan, kemudian di running, jangan lupa. Oke, setelah di running kita coba. Oke, ini hasilnya, tapi ini nanti kalau diklik belum bisa ya, karena kita belum membuat data buku, data kategori, sama data usernya. Oke, demikian untuk pembuatan login dan menu utamanya. Nanti untuk pembuatan data buku, data kategori, dan data user akan saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.